Santa Teresa Avila TV. Sorowajan Baru Yogyakarta. Renungan Katolik Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025 menurut Injil Suci Matius bab 7 ayat 1-5. Menghindari menghakimi, belajar mengasihi dengan hati yang rendah hati dan mengampuni. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak memperhatikan balok yang ada di dalam matamu sendiri? Atau bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu sendiri? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang sangat penting dan sering menjadi rujukan dalam ajaran moral Kristen. Yesus mengajarkan supaya kita tidak cepat menghakimi sesama, karena penghakiman yang kita lakukan akan kembali kepada kita dengan ukuran yang sama. Dalam gambaran yang sangat kuat, Yesus memakai perumpamaan, balok di mata sendiri, dan selumbar di mata saudara, untuk menunjukkan betapa mudahnya kita melihat kesalahan orang lain yang kecil, sementara kita sendiri memiliki kesalahan yang jauh lebih besar dan serius. Ini menegur sikap munafik, di mana seseorang sibuk mengkritik orang lain tanpa introspeksi diri. Pesan inti di sini adalah ajakan untuk introspeksi, kesadaran diri, dan kerendahan hati sebelum kita mengoreksi atau menghakimi orang lain. Hanya dengan membersihkan balok dari mata sendiri, kita bisa melihat dengan jernih dan membantu sesama dengan penuh kasih dan bukan dari posisi menghakimi. Kutipan hari ini, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Matius bab 7 ayat 1. Menghakimi orang lain adalah sikap manusiawi yang sangat mudah kita lakukan tanpa sadar. Kadang kita merasa sudah benar dan orang lain salah, sehingga kita berani mengecam, mengkritik, bahkan mengucilkan. Namun Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati karena penghakiman itu membawa konsekuensi yang sama pada diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap menghakimi bisa muncul dalam berbagai bentuk, menilai keputusan orang lain, mengomentari gaya hidup, menilai dosa orang lain, bahkan merendahkan orang yang berbeda pendapat. Kita lupa bahwa kita juga manusia yang penuh kelemahan dan dosa. Yesus mengajak kita untuk introspeksi dan mengenali kelemahan kita sendiri terlebih dahulu. Seperti seorang yang memiliki balok besar di matanya sendiri, bagaimana mungkin ia membantu membersihkan selumbar kecil di mata orang lain? Sikap rendah hati dan penuh kasih diperlukan untuk melayani dan membantu sesama tanpa menghakimi. Kerendahan hati ini akan membuka hati kita untuk mengasihi dengan tulus, mengampuni, dan mendukung sesama dalam perjalanan hidup mereka. Ketika kita menyadari kesalahan dan kelemahan sendiri, kita lebih peka terhadap kebutuhan dan perjuangan orang lain. Selain itu, Yesus mengingatkan bahwa cara kita memperlakukan orang lain akan menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Jika kita suka menghakimi, kita juga akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Ini mengajak kita untuk membangun sikap pengampunan dan kasih dalam hidup sehari-hari. Poin-poin refleksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apakah saya sering menghakimi orang lain tanpa introspeksi diri? Seringkali kita lupa melihat kelemahan diri dan terlalu fokus pada kekurangan orang lain. 2. Bagaimana saya bisa belajar melihat balok dalam diri sendiri sebelum mengkritik orang lain? Dengan doa dan refleksi jujur tentang diri sendiri, kita membuka ruang untuk pertumbuhan dan perubahan. 3. Apakah saya sudah merasakan pentingnya kerendahan hati dalam menghadapi perbedaan dan kekurangan sesama? Kerendahan hati membantu kita mengasihi tanpa prasangka dan menerima orang lain apa adanya. 4. Bagaimana saya bisa mengubah sikap menghakimi menjadi sikap mengampuni dan mendukung? Melalui latihan empati dan ingat bahwa setiap orang sedang dalam perjalanan hidup dan iman. 5. Apakah saya sadar bahwa penghakiman yang saya lakukan akan kembali kepada saya? Ini mengajarkan kita untuk bertindak dengan hati-hati dan penuh kasih. 6. Bagaimana saya bisa membantu sesama dengan cara yang membangun dan bukan menjatuhkan? Melalui perkataan yang membangun dan tindakan nyata yang menunjukkan kasih. 7. Apakah saya berani mengakui kesalahan saya sendiri dan meminta ampun?
Pengakuan dosa dan pertobatan membuka hati kita agar tidak mudah menghakimi orang lain. 8. Bagaimana saya bisa membina hubungan yang saling menghargai dan menghormati di tengah perbedaan? Dengan menghargai keberagaman dan belajar dari pengalaman orang lain. 9. Apakah saya sudah berdoa minta kekuatan untuk mengasihi dan menerima sesama tanpa menghakimi? Doa adalah sumber kekuatan untuk mengubah sikap hati kita. 10. Bagaimana saya meneladani Yesus dalam sikap rendah hati dan tidak menghakimi? Melalui mengikuti teladan Yesus dalam berbicara dan bertindak dengan kasih dan pengampunan. Kesimpulan renungan hari ini, Yesus mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap menghakimi yang mudah dan berbahaya. Menghakimi sesama bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga menutup pintu kasih dan pengampunan dalam hati kita sendiri. Dengan melihat dan memperbaiki kekurangan kita terlebih dahulu, kita akan mampu melihat sesama dengan mata penuh kasih dan belas kasihan. Kerendahan hati adalah kunci untuk membuka hati kita terhadap kasih Allah dan kasih sesama. Sikap ini akan membebaskan kita dari sikap munafik dan membawa damai dalam hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Hari ini, marilah kita berdoa agar Tuhan membebaskan kita dari sikap menghakimi dan mengisi hati kita dengan kasih yang tulus dan penuh pengampunan. Doa penutup. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak menghakimi sesama, tetapi untuk selalu introspeksi diri dan bertumbuh dalam kasih. Berikanlah kami hati yang rendah hati, yang mau mengampuni dan menerima orang lain apa adanya. Tolong kami menjadi saluran kasih-Mu yang membawa damai dan persaudaraan. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Rifai_Alwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih. Berkah dalam Gusti Yesus.